Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa kembali di channel Setiadi 1906, saluran pembahasan diskusi perpajakan internasional. Pada pertemuan kali ini, kita akan mendiskusikan penghitungan pajak tambahan atau top up tax berdasarkan UTPR, Under Tax Payment Rule. Sebelumnya, mohon berkenan untuk subscribe, share, like, komen, dan lonceng. Bapak Ibu sekalian, mari kita menuju ke slide berikut ini. Kali ini kita akan membahas penghitungan pajak tambahan berdasarkan UTPR. Ini salah satu metode atau cara penghitungan pajak tambahan dari 3 metode. Yang pertama IIR dan kedua DMTT sudah kita diskusikan pada pertemuan sebelumnya. Nah, sekarang kita mulai membahas penghitungan pajak tambahan berdasarkan UTPR. UTPR singkatan dari Under Tax Payment Rules, adalah ketentuan yang mengenakan pajak tambahan dalam hal ketentuan IIR tidak diterapkan dan atau pajak tambahan belum sepenuhnya dikenakan pada subjek pajak dalam negeri yang merupakan entitas konstituen dari grup PMN, perusahaan multinasional. Dalam hal entitas konstituen lain, grup PMN dikenakan pajak dengan tarif pajak efektif kurang dari tarif minimum di negara atau jurisdiksi entitas konstituen lain tersebut menjalankan kegiatan usahanya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketiga metode penghitungan pajak tambahan, IIR, DMTT, dan UTPR ini ada kesamaannya, yaitu dia menghitung pajak tambahan pada perusahaan multinasional yang tarif pajak efektifnya di bawah 15%. Jadi apapun metodenya, kalau dia dikenakan tarif pajak di bawah 15%, maka akan dikenakan pajak tambahan berdasarkan kesepakatan internasional. Intinya ya, daripada metode ini. Yang membedakan biasanya alokasinya kemana? Ya, alokasinya kemana? Apakah ke induk? Apakah ke tetangganya yang lebih tinggi tarifnya? Apakah untuk dirinya sendiri? Ya? Nah, itu yang membedakan. Nah, kalau UTPR ini nanti ada pembagian alokasinya berdasarkan persentase tertentu. Kalau IIR pembagiannya kan berdasarkan persentase kepemilikan saham. Kalau DMTT dikenakan kepada negara itu sendiri. Nah, kalau UTPR dialokasikan berdasarkan rumus. Berdasarkan rumus persentase UTPR di Indonesia. Jadi yang membedakan itu sebenarnya alokasinya saja ya. Kalau perhitungan itu sama. Ya, alokasinya beda ya. Kita lanjut. Alokasi pajak tambahan UTPR kepada masing-masing negara UTPR, kita misalkan saja untuk negara Indonesia ya, biar mempermudah contoh. Dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut. Jadi inilah rumus alokasinya, yaitu jumlah pajak tambahan UTPR yang seperti biasa setelah kita hitung itu dikali persentase UTPR di Indonesia ya. Pembagiannya itu berdasarkan ini persentase UTPR di Indonesia. Apa itu persentase UTPR di Indonesia? Persentase UTPR di Indonesia ini rumusnya adalah 50% proporsi pegawai ya ditambah 50%
proporsi nilai harta berwujud. Jadi kalau saya singkat dari kata-kata ini ya, persentase UTPR itu 50% proporsi pegawai dan 50% proporsi harta berwujud. Proporsinya apa nanti yang dihitung, nanti kita kasih contoh ya. Kenapa ini 50% 50%? Karena ada dua proporsi. Ada dua proporsi yang perlu diperhitungkan dalam menghitung persentase UTPR di Indonesia. Sebenarnya ini menjadi ciri khas nih. Ciri khas bahwa kalau ada ini berarti perhitungannya berdasarkan UTPR. Ya, kira-kira begitu ya penjelasannya. Kemudian berikutnya, sebagai contoh, misalkan bagan kepemilikan dan informasi keuangan tahun 2024 lah, kita misalkan tahun 2024 dari grup adalah sebagai berikut. Jadi di negara A itu ada induknya PT. PT INA tidak menerapkan IIR. Nah, ini memang menjadi syarat untuk berlakunya metode penghitungan berdasarkan UTPR. Syaratnya dia tidak menerapkan IIR. PT INA ini memiliki 3 anak usaha. Kalau istilah di PMK ini entitas konstituen. Jadi ini entitas konstituen, ini entitas induk. Nah, kita simpelkan saja, ini perusahaan induk mempunyai anak usaha di negara B, negara C, dan negara D. Masing-masing nama perusahaannya E Corporation, B Corporation, C Corporation. Di negara B, PT AKO tidak menerapkan UTPR. Tarif pajak efektifnya 5%. Nah, tentunya karena ini tarif efektifnya di bawah 15%, maka akan menjadi sasaran atau objek lah, atau pertanggungjawaban untuk menghitung pajak tambahan. Di negara B, di negara C, B Corporation menerapkan UTPR. Tarif pajak efektifnya 20%, di atas 15% ya. Siko di negara D menerapkan UTPR, tarif pajak efektifnya 25%. Nah, itulah data-data, ini data-data kepemilikan dan data-data lainnya ya. Sedangkan data-data keuangan adalah sebagaimana tercantum dalam tabel berikut ini ya. Jadi PT INA E Corporation, B Corporation, C Corporation masing-masing memiliki laba global dalam euro. Misalkan 2000 ya, masing-masing 2000 euro laba globalnya. Pajak tercakupnya yang disesuaikan, pajak tercakup tuh ya pajak yang dibayar lah, katakanlah atau terutang atau dibebankan masing-masing 500, 100 euro, 400 euro, 500 euro. Tarif pajak efektifnya ya ini, tarif pajak efektifnya tadi kan. PT ini 25%, PT ini 5%, 20% dan 20%. Harta berwujud yang memenuhi syarat harta berwujud ya dalam euro 1000 ya 1000. Harta berwujud ini kenapa ini diperlukan untuk menghitung SBIE. Jadi SBIE itu salah satu variabelnya adalah harta berwujud, di samping juga biaya gaji ya. Makanya data biaya gaji harus ditampilkan karena untuk melakukan perhitungan terhadap SBIE ini ya. Jumlah pegawai 30. Nah, dengan data-data ini dan bagan kepemilikan atau struktur organisasi ini, maka kita menghitung penghasilan pajak tambahan terhadap A Corporation. Kenapa hanya terhadap A Corporation? Ya karena tadi tarifnya di bawah 15%, maka dia jadi yang perlu diperhitungkan pajak tambahannya. Terhadap penghasilan A Corporation dikenakan pajak tambahan ya, dan dialokasikan kepada negara C dan negara D. Jadi nanti pajak tambahan yang di sini nih, yang di A Corporation
akan dialokasikan kepada B Corporation dan C Corporation ke negara C dan D, bukan ke PT INA. Kalau metodenya pakai IRR, mestinya ini dialokasikan ke sini dulu, ke PT INA. Tapi kalau karena metodenya UTPR, dialokasikan ke B dan C. Ya, kita hitung tarif pajak efektifnya 5%, ya. Persentase pajak tambahan tentu saja 15% dikurangi 5%, 10%. Laba eksesnya, laba global, ya. Laba global dari A itu sini kan 2000, ya. SBIE, nah ini SBIE ini yang perlu dihitung. SBIE itu rumusnya itu 7,8% dikali 1000, dari sini nih, 1000 itu harta berwujud, nilai harta berwujud, ditambah 9,8% kali 2000 biaya gaji, ya. Ini rumus SBIE. Nah, rumus SBIE ini sudah ditentukan oleh keputusan Kementerian Keuangan ini, ya. Inilah rumus SBIE ini, ya. Rumusnya SBIE itu 7,8% kali harta berwujud ditambah 9,8% kali biaya gaji. Nah, ini rumus SBIE, ya. SBIE merupakan jumlah kumulatif dari pengecualian berdasarkan biaya gaji dan pengecualian berdasarkan jumlah tercatat harta berwujud untuk setiap entitas konstituen yang bukan merupakan entitas investasi di negara atau jurisdiksi tersebut, ya. Jadi rumusnya itu sudah ditentukan antara persentase gaji dan persentase harta berwujud, ya. Jadi itu rumus SBIE-nya, ya, biar tahu aja ini. Kenapa ini angkanya sekian? Ya sudah, yang tadi itu tadi yang dijelaskan. Jadi rumus ini sudah ditentukan, ya, oleh PMK di sini. Maka pajak tambahannya itu, ini kan, persentase pajak tambahan 10% dikali laba ekses, yaitu 172,60 euro. Nah, ini adalah pajak tambahan yang dihitung dari A Corporation. Nanti dibebankan ke B Corporation dan C Corporation. Bagaimana cara pembebanannya? Cara pembebanannya adalah berdasarkan proporsi atau rumus yang disebutkan sebelumnya, yaitu 50% proporsi pegawai dan 50% proporsi harta berwujud, ya. Itu ya rumusnya, ya. Nah, ini rumusnya nih, 50% proporsi pegawai dan 50% proporsi harta berwujud. Ya, didapatlah perhitungan ini, ya. Didapatlah perhitungan ini, maka pembagiannya itu ternyata dengan menggunakan rumus tadi, ya, saya sebutkan itu, ternyata UTPR ke negara C ini dapatnya 61%, lebih besar, ya. Dan negara D 39%. Jadi dengan pembagian ini, nilai pajak tambahan ini dibagi ke B Corporation dan C Corporation menghasilkan masing-masing 105,3 dan 67,3, ya. Jadi intinya apa yang dihitung di sini nanti dibagikan ke sini dan ke sini dengan proporsi seperti rumus yang sudah disebutkan sebelumnya. Nah, rumus ini ya seperti disebutkan sebelumnya. Ini nih, ya.
rumusnya ini nih, rumusnya ini ya. Kemudian kita lanjut ke SBIE ya, ke SBIE ya. Tadi kan kita selang dulu ke SBIE dengan rumus seperti disebutkan 7,8% kali harta berwujud dan 9,8% kali biaya gaji. Nah, ini perhitungan yang menurut saya sebelumnya itu. SBIE merupakan jumlah kumulatif dari pengecualian berdasarkan biaya gaji dan pengecualian berdasarkan jumlah tercatat harta berwujud untuk setiap entitas konstituen yang bukan merupakan entitas investasi di negara atau jurisdiksi tersebut. Jadi SBIE ini merupakan unsur pengurang atau boleh dikatakan setara penghasilan tidak kena pajak, sehingga mengurangi dasar pengenaan pajak yang akan dikenakan tarif persentase pajak tambahan. Ya, rumus SBIE itu sudah ditentukan seperti ini. Jadi persentase ini sudah ditentukan oleh PMK 136 2024 ya. Dan pemberlakuannya setiap tahun itu berbeda-beda. Ya. Karena contoh kita ini adalah untuk kegiatan usaha atau laporan keuangan untuk tahun pajak 2024, maka persentasenya harus kita pakai yang sudah ditentukan untuk tahun 2024. Misalnya saja persentase untuk harta berwujud ya. Di sini tercantum 7,8% ya. Persentase tertentu harta berwujud. Nah, ini nih 7,8% untuk tahun 2024. Jadi kita udah bener ya. Kita memakai persentase sini nih. Jangan salah sampai kita salah ngambil presentasi. Nanti disalahkan lagi nanti dikoreksi sama pemeriksa nanti ya. Kemudian untuk biaya gaji persentasenya itu 9,8%. Dari mana 9,8%? Dari yang sudah ditentukan nilainya oleh PMK ini, yaitu persentase tertentu biaya gaji ya. Persentase tertentu biaya gaji ini juga ditetapkan untuk setiap tahun ya. Di sini dihitung dengan angka 9,8%. Nah, jadi udah bener nih ya, 9,8% untuk tahun pajak 2024. Karena contoh kita itu untuk tahun pajak 2024. Nah, gimana untuk tahun-tahun yang lainnya, Pak? Gitu ya. Ada pertanyaan. Untuk tahun-tahun yang lainnya, tinggal kita lihat di sini yang sudah ditentukan oleh PMK ini. Jadi, misalnya saja untuk persentase biaya gaji untuk tahun 2023 10%. Tahun berikutnya turun jadi 9,% untuk tahun 2024 seperti yang tahun dicontohkan. Nanti turun lagi 9,6% untuk tahun 2025. Turun lagi 9,4% untuk tahun 2026 dan seterusnya ya. Dan seterusnya. Nah, dan seterusnya sampai dengan katakanlah nanti 5% mulai tahun pajak 2033. Jadi kalau sudah mencapai tahun 2033 nanti persentase biaya gajinya 5% ya. Ya, 5% ya, gitu ya. Kemudian bagaimana persentase harta berwujud juga sudah ditentukan oleh Kementerian Keuangan melalui PMK ini ya. Misalnya saja untuk tahun 2024, nah ini 7,8, jadi perhitungan kita udah bener nih ya. Untuk tahun sebelumnya itu 8% lebih tinggi ya. Jadi sama
Jadi makin turun terus ya, makin turun. Contohnya gini, untuk tahun 2023 itu 8%. Tahun berikutnya turun jadi 7,8%. Tahun 2025 turun lagi jadi 7,6%. Tahun berikutnya 2026 turun lagi 7,4%. Tahun berikutnya lagi 2027 turun lagi 7,2%. Tahun berikutnya 2028 menjadi 7%. Tahun 2029 6,6%. Tahun 2030 6,2%. Tahun 2031 itu 5,8%. Tahun 2032 5,4%. Dan mulai tahun 2033 5%. Jadi untuk mulai tahun pajak 2033 persentasenya baik persentase tertentu biaya gaji maupun persentase harta berwujud itu adalah sama 5%. Ya. Jadi itu Bapak Ibu sekalian. Jadi perhitungan mengenai pajak tambahan kesepakatan internasional ini ada proporsi-proporsi atau rumus-rumus persentase yang diterapkan, sehingga kita perlu mengetahui lebih banyak data-data keuangan tentunya ya daripada wajib pajak tersebut ya. Seperti contohnya yang sebelumnya nih, kita ulang aja. Ini persentase alokasi pajak UTPR itu ada juga rumus persentasinya. Rumus presentasinya itu sayangnya nggak dibagi rata gitu loh. Kalau mempermudah kan udah aja bagi rata gitu kan. Nah, tapi ditetapkan oleh ke PMK ini tidak dibagi rata, tergantung presentasi UTPR. Presentasi UTPR-nya apa? 50% jumlah pegawai di Indonesia dibagi jumlah pegawai di seluruh negara UTPR. Ya. Artinya ini kan 50% itu proporsi pegawai, jumlah pegawai, dan ini jumlah pegawai ya, bukan biaya gaji. Kalau biaya gaji itu berlaku untuk SBIE, sementara jumlah pegawai berlaku untuk persentase UTPR. Jadi memang kita perlu teliti di sini ya dalam menghitung variabel-variabel. Ternyata variabel-variabel yang digunakan itu cukup banyak ya. Ya, jadi di samping persentase pegawai juga yang variabel lainnya lagi adalah nilai total harta berwujud. Nah, kalau ini nilai nih, ini nominal uangnya. Kalau ini jumlah pegawai ya. Jadi ada persentase tertentu ya. Jadi apa namanya dalam menghitung pajak tambahan pajak internasional ini, di samping kita perlu memperhatikan rumus perhitungannya, satu itu ya, perhatikan juga rumus alokasinya, metodenya, karena metode menentukan alokasi dan pembebanan. Nah, nanti dari masing-masing variabel dari rumus perhitungan pajak tambahan itu nanti ada proporsi-proporsi tertentu yang menjadi faktor perhitungan dalam menentukan besaran pajak tambahan. Ya contohnya persentase UTPR, persentase SBIE, ya. Jadi perlu diperhatikan juga di samping rumus dan juga variabel-variabel lain yang mempengaruhi perhitungan pajak tambahan. Saya kira untuk pembahasan penghitungan pajak tambahan berdasarkan UTPR ini kita cukupkan di sini, dan pada pertemuan selanjutnya kita akan bahas lebih detail lagi tentang formula rumus perhitungan pajak tambahan beserta penjelasan variabel-variabel atau parameter-parameter yang perlu diperhatikan besarannya sesuai dengan PMK
136 tahun 2024 mengenai pengenaan pajak minimum global berdasarkan kesepakatan internasional. Saya kira cukup sekian. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.